dari KKN wilayah Gunung Rambung, Paya 2, Paya 2, dan baru 3. Kebetulan yang mempresentasikannya dari desa Rambung. Ini saya dari KKN Desa Gunung Rambung bernama Stefani ingin menyampaikan, mungkin sebagian dari bapak-bapak sudah mendengar tentang program utama kami setelah program sudah berjalan, yaitu tentang pemanasan kelapa sawit. Kenapa kami mengambil materi ini, Pak? Karena banyak pohon kelapa berdasarkan hasil observasi kami yang nilai jualnya kurang dan bahkan tidak terjual hingga kelapa tersebut tua dan membusuk sudahnya, sehingga kami mencari ide untuk mengelola kelapa tua tadi untuk menjadi sebuah produk yang pastinya bersifat dan memiliki nilai jual. Ya Pak, mungkin juga bahan-bahannya yang kita gunakan juga sederhana, seperti ada gula pasir, air bersih, sudah pastinya kelapa, dan alat-alatnya seperti pispal, kelapa, kuali, sendok, wadah, dan juga plastik bikinan dan teknik yang lain. Mungkin langkah-langkah pembuatannya juga cukup sederhana, mulai dari persiapan bahan, kita melakukan proses perendaman, yang ketiga pemasakan gula, keempat penirisan hingga penggilingan lanjut ke tahap kemasan. Oke Pak, jadi terkait tentang produk kami ini, yang dimana sesuai dengan tema terkait kita yang pastinya berkelanjutan, dan juga sebagai misi kami, dimana bagaimana caranya bagi pemanasan kelapa kering ini menghasilkan nilai ekonomis. Caranya kami sepakat dengan kawan-kawan untuk mengurus legalitas produk kami melalui pemerintahan yang terkait. Salah satunya yang berkaitan tentang perizinan usaha, sertifikat produk halal, labeling, dan penetapan merek. Ini contoh soft copy-nya yang resminya sudah kami serahkan kepada BPOM. Yang pastinya manfaatnya untuk dalam pengurusan legalistik kami ini supaya siap edar dan resmi. Yang kedua, memiliki kepercayaan terhadap konsumen, memiliki perlindungan hukum, akses pasar lebih luas, dan dukungan dari pemerintah dan termasuk lembaga keuangan. Baik Pak, ini adalah beberapa bukti otentik pada saat dinas terkait melakukan observasi terhadap produk kami, sehingga menghasilkan beberapa surat dokumen yang menyatakan produk kami sudah resmi dan siap edar di pasaran dan siap menjadi bersaing dengan produk-produk yang lain secara resmi. Ya, juga ada beberapa pesan dari Bapak Dinas terkait tentang produk kami, yang dimana harapannya manisan kelapa kering dari Gunung Rambung bisa menjadi produk unggulan di kampung tersebut maupun tingkat Kabupaten Aceh Barat maupun secara umum, katanya melalui Pak Dodi Indonesia. Lanjut, setelah kita urus surat perizinan usahanya, pastinya kita melakukan penjualan sebagai bukti nyata bahwasannya produk kami laku atau tidak. Alhamdulillah beberapa produk sudah kami pasarkan dan alhamdulillah laku dan laku terjual. Ya, juga tidak sampai situ saja, bukan sampai kita mengurus legalitas pemasaran, kita juga melakukan iklan dan juga melakukan ad ke beberapa media lokal yang kami usulkan ke beberapa wartawan pastinya untuk menjadi salah satu produk unggulan kami bisa dikenal di beberapa kecamatan dan daerah lain. Terima kasih kepada Bapak Ibu, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Walaupun sederhana Pak, Bapak Ibu, tapi insya Allah semuanya sudah berjalan sesuai dengan aku sesuai dengan tema agar bisa berkelanjutan. Insya Allah dari pihak masyarakat dan pihak kampung dalam beberapa minggu ke depan untuk sertifikat awalnya akan kami berikan juga secara langsung. Baik Pak, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Camat, instruksi yang saya berikan kepada adik-adik, memang kalau bisa saya tinggalkan di posisi yang memang betul bisa dipergunakan. Bukan hanya sekedar mengolah apa yang ada di lingkungan desa, tapi betul-betul bisa dapat bermanfaat untuk badan usaha di kampung. Kita tahu bahwa di kampung badan usaha di kampung juga kurang berdaya, sehingga proses ini saya harap bisa menjadi modal besar buat mereka untuk betul-betul mengoptimalisasi dan usaha di kampung tersebut. Itu gambaran dari kami, sederhana tapi insya Allah berdampak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Oke guys, berhubung yang satu ini tidak ada DPL-nya, ada dosen pembimbing lapangannya, jadi saya yang akan membukakan opening untuk mahasiswa KKN Gunung Hampa. Ini kita gabung aja dengan mahasiswa KKN yang lain karena pendek-pendek videonya. Ayo langsung guys, lanjut guys. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok KKN Desa Gunung Hampa yang memaparkan presentasi dari hasil program kerja kami selama di Gunung Hampa. Program pertama kami, yang pertama Pak, ada plan edukasi warga Pak terkait pertanian, di mana tujuannya meningkatkan produktivitas, efisiensi dan keberlanjutan usaha pertanian. Di mana kegiatannya itu kami membuat sosialisasi dan pemasangan spanduk tips pertanian Pak. Selanjutnya plan Asmaul Husna Pak. Tujuannya menanamkan nilai-nilai Islami, di mana kegiatannya kami buat pemasangan plan Asmaul Husna dan hafalan bersama Bapak dengan anak-anak desa. Selanjutnya ada kemarin kami turut memeriahkan NKRI ke-80, di mana kami membuat lomba dengan anak-anak desa dan juga warga desa lainnya Bapak. Selanjutnya kami juga membuat edukasi pencegahan kekerasan seksual dan bullying kepada anak desa ya Bapak. Manfaatnya itu untuk kesadaran dan perlindungan anak-anak di remaja agar tahu bahaya bullying dan kekerasan seksual itu Bapak. Selanjutnya kami juga membuat gotong royong tiap hari Jumat dengan warga desa Bapak dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan kebersihan desa. Kegiatannya itu ada pembersihan lingkungan dan kerja bakti Bapak. Selanjutnya kami juga mengadakan bimbel untuk anak-anak desa. Itu ada bimbingan belajar mengaji, membaca, menulis dan berkomunikasi dengan banyak orang. Selanjutnya mendukung ekonomi lokal. Kami membagikan spanduk MKM kepada UMKM yang ada di desa tersebut Bapak, dengan tujuan meningkatkan kualitas produk layanan desanya Bapak. Karena di desa kami sangat minim, UMKM-nya hanya 2. Program selanjutnya ada papan edukasi sampah, di mana manfaatnya itu warga desa bisa tahu pentingnya membuang sampah pada tempatnya, mengelola sampah, dan desa bisa bersih, dan masyarakat tahu akan kepedulian terhadap lingkungan dengan upaya pencegahan banjir. Selanjutnya kami juga mengadakan reboisasi selaku upaya kami untuk pencegahan banjir, dikarenakan banyaknya pemotongan pohon liar sekarang. Jadi desa kami itu termasuk desa yang rawan banjir. Dan program terakhir kami Bapak ada edukasi stunting ya Pak. Kami membuat kegiatan memberikan makanan kepada anak-anak kita dengan gizi yang cukup, dan edukasi untuk para orang tuanya Bapak terkait gizi anak-anaknya, dikarenakan banyak anak-anak di desa kami yang terkena stunting dan rata-rata Pak ada SMP bisa baca, SMA bisa baca,
kelompok kami Bapak dengan total